Mas Bayu pikir dia cuma nabrak kucing malam itu, tapi waktu dia cek bemper mobilnya, ada kain kafan putih yang nyangkut, dan di kaca spion dia lihat ada yang duduk di jok belakang. Kain putihnya basah, berdarah. Mas Bayu itu sales mobil di Semarang. Pekerjaannya keliling nyari klien, kadang sampai malam pulangnya. Orangnya biasa aja, tidak percaya hal mistis, lebih percaya logika. Tapi kejadian ini mengubah semuanya. Malam Jumat 2 bulan lalu, Mas Bayu pulang dari meeting klien di daerah Demak. Jam menunjukkan hampir 11 malam. Jalanan sepi banget. Dia ambil jalan pintas lewat desa karena lebih cepat sampai rumah. Jalanan gelap, lampu jalan cuma ada beberapa. Mas Bayu nyalain lampu jauh, pelan-pelan nyetir karena jalannya banyak lubang. Waktu melewati area perkuburan, dia lihat ada sesuatu di tengah jalan. Bentuknya putih, kayak kantong sampah atau karung tepung. Mas Bayu rem mendadak, tapi sudah terlambat. Mobilnya serempet benda itu, bunyi bergedebuk keras sampai mobilnya goyang. "Sialan," katanya. Mas Bayu turun dari mobil, cek bempernya, ada penyok kecil. Tapi yang bikin dia bingung, tidak ada apa-apa di jalan. Benda putih yang tadi dia tabrak hilang. Mas Bayu lihat ke sekeliling, sepi, cuma suara jangkrik sama angin. Dia pikir mungkin cuma karung sampah yang ketiup angin. Dia masuk mobil lagi, lanjut nyetir. Tapi setelah beberapa meter, dia cium bau aneh. Bau kayak tanah basah campur bunga melati yang sudah layu. Baunya kuat banget sampai bikin dia mau muntah. Mas Bayu buka jendela, coba ilangin baunya, tapi makin lama makin kuat. Dia lihat kaca spion tengah, ada bayangan duduk di jok belakang. Mas Bayu langsung ngerem keras. Mobil berhenti miring di pinggir jalan. Dia toleh ke belakang dan tidak ada apa-apa. Jok belakang kosong. "Sial, mata lelah kayaknya ini." Mas Bayu tarik napas, coba tenang, tapi tangannya gemetar. Dia nyalain lampu kabin, cek seluruh bagian dalam mobil, kosong, tidak ada siapa-siapa. Waktu sampai lampu merah pertama di kota, Mas Bayu berhenti. Dia ambil HP lalu telepon istrinya. Tapi pas layar HP-nya nyala, dia lihat pantulan di layar itu. Ada wajah di belakangnya, wajah pucat, mata melotot, mulut terbuka. Mas Bayu teriak, HP-nya jatuh. Dia langsung gas mobilnya, terobos lampu merah. Mobil lain klakson keras, tapi dia tidak peduli. Dia cuma mau sampai rumah secepat mungkin. 5 menit kemudian, dia sampai, parkir mobilnya sembarangan di depan rumah, langsung masuk. Istrinya, Mbak Dini, kaget lihat mukanya pucat. "Sayang, kamu kenapa?" Aku lihat sesuatu di mobil, di jok belakang." Mbak Dini bingung. "Lihat apa memangnya, Mas? Kamu nabrak orang?" "Bukan, aku tidak tahu. Tadi aku tabrak sesuatu di jalan, terus ada bayangan di mobil." Mbak Dini pegang tangan Mas Bayu. Tangannya dingin, basah kuyup sama keringat. "Kamu lelah mungkin, Mas. Istirahat dulu. Besok kita cek lagi mobilnya." Tapi Mas Bayu tidak bisa tidur malam itu. Setiap tutup mata, dia ingat wajah yang dia lihat di pantulan HP. Wajah yang tidak mungkin ada di dunia orang hidup. Pagi harinya, Mas Bayu cek mobilnya. Bempernya masih penyok,
Tapi yang aneh, ada kain putih nyangkut di sela-sela bemper. Kain yang kayak kain kafan. Mas Bayu tarik kain itu pelan. Kainnya basah, bau tanah, dan ada noda merah di ujungnya, kayak darah yang sudah mengering. Bayu langsung buang kain itu ke tempat sampah, terus cuci tangan berkali-kali. Dia bilang ke Mbak Dini soal kain itu. Istrinya menyarankan buat ke orang pintar atau dukun kali ya, paranormal. Sayang, ini bukan main-main. Kamu mungkin tabrak sesuatu yang bukan manusia. Ah, kamu ini jangan percaya tahayul yang kayak begituan. Tapi kamu sendiri kan yang lihat bayangannya. Mas Bayu hanya diam. Dia tidak mau percaya, tapi fakta-faktanya memang aneh. Akhirnya dia setuju buat ke paranormal. Siang itu mereka ke rumah Mbah Karjo di daerah Mijen. Mbah Karjo orangnya sudah tua, rambutnya sudah putih semua, tapi matanya sangat tajam. Waktu Mas Bayu cerita, Mbah Karjo diam, dengerin dengan serius. Setelah selesai, Mbah Karjo tutup mata, kayak lagi baca sesuatu. Mas Bayu, kamu tabrak jenazah yang belum dikuburkan. Dia lagi dalam perjalanan ke pemakaman, tapi kamu tabrak kuburnya. Kuburnya maksudnya gimana, Mbak? Pocong. Kamu tabrak pocong yang lagi melompat ke pemakaman. Sekarang dia nempel di kamu, mau menuntut. Hah? Pocong? Masa pocong jalan di tengah jalan? Atau mungkin itu arwahnya atau gimana kali ya? Mas Bayu menelan ludah. Menuntut apa, Mbah? Menuntut kamu antar dia ke pemakaman yang benar. Kalau tidak, dia akan ganggu kamu terus sampai kamu ikut dia. Mungkin diajak mati kali ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya. Mbah Karjo kasih solusi. Mas Bayu harus balik ke tempat dia nabrak pocong itu, cari tahu siapa yang meninggal, terus antar jenazahnya ke pemakaman yang benar dengan cara yang benar. Wah, ini teka-teki ini, masa pocong bisa jalan di tengah jalan, kan ya nggak masuk akal ya kan. Tapi Mbah, aku tidak tahu itu di mana persisnya. Jalanan gelap. Aku juga panik waktu itu, Mbah. Dia yang akan tunjukin. Kamu cukup nyetir. Dia akan bimbing kamu ke tempat yang benar. Mas Bayu merinding dengar itu. Maksudnya gimana, Mbah? Dia akan ada di mobilku lagi. Mbah Karjo hanya mengangguk. Dia sudah nempel. Mau tidak mau, kamu harus selesaikan ini. Kalau tidak, dalam 3 hari nyawamu terancam. Ah, dukun, bohong kali ini ya. Mas Bayu pulang dengan perasaan berat. Mbak Dini ikut cemas, tapi dia dukung apapun keputusan suaminya. Malam itu Mas Bayu berangkat sendirian. Mbak Dini mau ikut, tapi dia tidak dibolehkan, terlalu berbahaya. Mas Bayu nyetir ke arah Demak, ikutin jalan yang kemarin dia lewati. Jalanan sepi lagi, gelap lagi. Lampu mobil dia nyalain, tapi ya tetap aja seram. Pas sampai area pekuburan, mobilnya tiba-tiba melambat sendiri. Mas Bayu tidak injak rem, tapi mobilnya pelan sendiri, terus berhenti persis di titik yang kemarin. Mas Bayu lihat kaca spion. Bayangan itu ada lagi, duduk di jok belakang. Kali ini lebih jelas. Kain putih, wajah pucat, mata melotot menatapnya. Mas Bayu tutup mata, baca doa berkali-kali. Tangannya gemetar di setir. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Bukan telepon, bukan SMS, cuma notifikasi dari GPS. Rute baru muncul sendiri.
Tujuannya sebuah rumah di desa sebelah, jaraknya sekitar 2 km. Mas Bayu tidak punya pilihan. Dia ikutin rute itu sampai di rumah yang ditunjukkan GPS. Mas Bayu turun. Rumahnya sederhana, lampunya redup. Ada beberapa orang berkumpul di depan rumah, kayak lagi ada acara takziah. Bayu langsung masuk, tanya ke salah satu orang tua yang duduk di teras. "Permisi, Pak, ada yang meninggal ya di sini?" Bapak itu mengangguk sedih. "Iya Mas, anak saya yang meninggal. Namanya Arif. Meninggal kemarin sore karena kecelakaan motor." Mas Bayu merinding. "Dia sudah dikubur?" Belum Mas, masih di dalam. Besok pagi baru dikubur." Mas Bayu minta izin lihat jenazahnya. Keluarganya agak heran, tapi karena Mas Bayu bilang dia kenal almarhum, bohong ini Bayu, ini bohong. Nggak ketemu kok ngaku kenal. Ya padahal aslinya nggak kenal. Akhirnya diperbolehkan. Di dalam kamar ada keranda. Jenazahnya sudah dikafani, kain putihnya masih bersih. Mas Bayu lihat wajah yang terbuka, wajah pemuda sekitar 20 tahun. Wajahnya tenang, damai. Tapi Mas Bayu ingat wajah yang dia lihat di kaca spion. Wajahnya sama, cuma di spion mukanya marah. Mas Bayu keluar ngobrol sama keluarga. Katanya Arif meninggal karena kecelakaan di jalan, persis di area yang Mas Bayu tabrak sesuatu kemarin. Jenazahnya sempat jatuh dari mobil ambulan waktu mau dibawa pulang. Kain kafannya sobek. Mereka harus ganti kafan, makanya dikuburnya ditunda. Jadi kemarin malam dia masih di jalan? Iya Mas, kami cari jenazahnya hampir 1 jam. Ternyata jatuh di pinggir jalan dekat kuburan. Aneh, kayak ada yang mindahin. Mas Bayu paham sekarang. Arif yang dia tabrak, Arif yang nempel di mobilnya, Arif yang marah karena belum dikubur dengan benar. Mas Bayu pamit, tapi sebelum keluar dia bilang sesuatu. "Pak, besok saya ikut antar ke pemakaman ya. Saya merasa punya kewajiban." Keluarga Arif berterima kasih. Besok paginya Mas Bayu datang lagi. Dia ikut prosesi pemakaman dari rumah sampai ke kuburan. Dia yang paling depan, bantu angkat keranda, bantu turunin jenazah ke liang kubur. Waktu jenazah sudah masuk liang, tali pocongnya dilepas sesuai tradisi supaya arwahnya bebas. Mas Bayu lihat kain kafan yang dikubur itu, kainnya sama persis kayak yang nyangkut di bemper mobilnya. Setelah pemakaman selesai, Mas Bayu duduk di pinggir kuburan. Semua orang sudah pulang, tinggal dia sendirian. Dia baca doa dan minta maaf. "Arif, aku tabrak kamu waktu itu. Aku tidak tahu. Aku harap kamu tenang di alam sana sekarang." Angin bertiup pelan, daun-daun pohon bergerak. Mas Bayu rasanya ada yang lega di dadanya, kayak beban berat yang sudah terangkat. Dia berdiri mau pulang, tapi pas dia mau jalan, dia lihat ada bayangan berdiri di samping kuburan Arif. Bayangan anak kecil pakai baju putih menatapnya. Mas Bayu berhenti. Bocah itu tersenyum, lalu menghilang. Mas Bayu balik ke rumah, cerita semuanya ke Mbak Dini. Istrinya lega, peluk suaminya lama. Akhirnya selesai juga. Tapi ada yang mengganjal. Malam itu Mas Bayu tidak bisa tidur. Dia ingat bayangan bocah kecil yang dia lihat di pemakaman.
Arif tidak punya adik, keluarganya tidak ada yang meninggal selain dia. Terus siapa bocah kecil itu? Besoknya Mas Bayu coba cari tahu. Dia tanya ke tetangga sekitar pemakaman, ada tidak anak kecil yang meninggal belum lama ini di area itu. Salah satu tetangga bilang, ada. Seminggu sebelum Arif meninggal, ada bocah umur 7 tahun yang meninggal karena tenggelam di sungai. Namanya Dimas, dikubur di pemakaman yang sama, tidak jauh dari kuburan Arif. Tapi anehnya Mas, waktu dikubur tali pocongnya lupa dibuka. Keluarganya baru sadar setelah pulang ke rumah. Mereka tidak berani balik lagi, takut buka kuburan. Mas Bayu menelan ludah. Tali pocong yang tidak dibuka artinya arwahnya masih terikat, tidak bisa bebas. Mas Bayu langsung ke rumah Mbah Karjo lagi. Dia cerita soal bocah itu. Mbah Karjo mukanya serius. Bayu, kamu sudah buka pintu, sekarang yang lain mulai datang. Maksudnya gimana, Mbah? Arwah yang belum tenang akan cari orang yang bisa bantu mereka. Kamu sudah bantu Arif, sekarang yang lain tahu, mereka akan datang satu persatu. Mas Bayu rasanya mau pingsan. Terus aku harus gimana, Mbah? Kamu punya dua pilihan, bantu mereka semua sampai selesai, atau tutup pintu itu sekarang juga. Tapi kalau kamu tutup, mereka akan marah dan kamu yang akan kena. Mas Bayu pulang dengan pikiran kacau. Malam itu dia duduk di teras rumah, merokok sambil mikir. Mbak Dini duduk di sampingnya, pegang tangannya. Sayang, kamu mau bantu mereka lagi? Mas Bayu hanya diam lama. Aku tidak tahu, aku cuma sales biasa. Aku bukan orang pintar, bukan kiai. Kenapa aku yang harus nanggung ini semua? Mungkin karena kamu yang pertama lihat. Mungkin ini memang jalanmu. Mas Bayu lihat istrinya, matanya berkaca-kaca, tapi dia mengangguk pelan. Seminggu kemudian Mas Bayu balik ke pemakaman. Dia bawa alat buat buka kuburan Dimas sama beberapa orang buat bantu. Mereka buka kuburan itu hati-hati sampai ketemu kain kafan yang masih terikat. Mas Bayu sendiri yang lepas tali pocongnya. Tangannya gemetar, tapi dia tetap lakuin. Setelah selesai, mereka tutup lagi kuburannya dengan hati-hati. Mas Bayu duduk di pinggir kuburan, baca doa panjang. Angin bertiup lagi, kali ini lebih kencang. Daun-daun berterbangan. Tapi kali ini Mas Bayu tidak lihat bayangan apa-apa. Dia tersenyum tipis. Mungkin Dimas sudah tenang.